Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan dan kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Sekaligus semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan tentang pembahasan wudu yang ia merupakan salah satu dari bentuk toharoh, yaitu bersuci. Bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu ketika didapatkan air dan mampu menggunakan air. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang perkara-perkara yang wajib untuk dilakukan ketika berwudu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, berikut ini kita akan sebutkan beberapa hal yang termasuk perkara-perkara sunnat yang bila dikerjakan berpahala, yang namun bila ditinggalkan tidak mengapa. Ya, sunnah dalam berwudu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, perlu kita ketahui, walaupun nanti kita akan sebutkan juga di sebagian dari perkara yang sunnat ini menurut sebagian ulama, ternyata ada ulama lain yang menyatakan wajibnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu membaca basmalah, ya, ketika hendak melakukan wudu ini, itu membaca bismillah, ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat bagi orang yang tidak ada wudunya, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca atau tidak menyebutkan nama Allah padanya. Demikian. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, sebagian yang lain mensahihkan. Bagi yang mensahihkan, maka mereka mengatakan disyariatkan untuk membaca basmalah ketika hendak berwudu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, walaupun di antara para ulama yang menyatakan hadis ini sahih, ada di antara mereka yang mengatakan wajibnya untuk membaca basmalah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, bagi Anda yang menyatakan bahwasanya hadis ini sahih, maka silakan ya mengamalkan hadis ini, yaitu ketika berwudu membaca basmalah, bismillah, demikian.
Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, namun harus diperhatikan, jangan mengucapkan basmalah atau bismillah tersebut. Ini dilakukan ketika di dalam WC. Barangkali ada di antara kaum muslimin yang tidak mendapatkan tempat untuk berwudu kecuali di WC. Ya, maka hendaknya dia tidak mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala di WC tersebut. Ya. Hendaklah dia mengucapkannya ketika hendak masuk ke dalam WC. Ya, ketika hendak masuk dalam WC, maka silakan dia membaca bismillah tersebut. Demikian, ya, baru dia berwudu di dalamnya. Mengapa demikian? Karena nama-nama Allah merupakan syiar-syiar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan membacanya ketika di tempat yang buruk, ya, tempat yang buruk di mana WC adalah tempat bagi syaitan, ya, berkumpul laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya ketika kita masuk WC, kita dianjurkan untuk membaca, ya, doa perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Demikian. Baik. Nah, ini tempat yang buruk, maka jangan dilakukan, ya, pembacaan, ya, nama Allah, Al-Quran, zikir di dalam WC, karena ini tempat yang buruk. Demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk ketakwaan hati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, membaca basmalah, bismillah ini merupakan, ya, membaca basmalah ini merupakan, ya, bentuk, ya, perkara yang disyariatkan ketika hendak berwudu menurut sebahagian ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah, ya, ghuslul kafaini salasan, ya, yaitu mencuci telapak tangan 3 kali, ya, sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana untuk melanjutkan wudunya. Demikian. Jadi ketika awal mula hendak berwudu, ya, dianjurkan untuk mencuci telapak tangan itu 3 kali. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ini dilakukan ketika baru saja bangun, ya, dari tidur, ya. Mencuci telapak tangan 3 kali. Nah, ini sebagaimana yang terdapat dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu, ya, di mana Utsman itu menceritakan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, disebutkan bahwasanya fa afragha ala kaffaihi salasa mirarin faghassalaha, ya. Lalu beliau menuangkan pada kedua telapak tangan beliau 3 kali, lalu beliau mencucinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini lebih ditekankan untuk dilakukan tatkala baru bangun dari tidur, karena kita tidak mengetahui, ya, kemana saja tangan kita ini, maka dianjurkan, ya, untuk kita mencucinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia celupkan, jangan dia masukkan tangannya ke dalam bejana air, ya, sampai dia mencucinya 3 kali. Karena sesungguhnya dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun tetap, ya, dianjurkan untuk tetap mencuci tangan, ya, atau telapak tangan 3 kali ketika hendak memulai berwudu. Demikian. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu hadis, ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, anjuran berikutnya adalah bersiwak, as-siwaku, yaitu membersihkan mulut dan gigi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya karena kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, demikian pula, ya, malaikat itu senang, ya, senang
dengan seseorang yang salat membaca Al-Quran, ya. Demikian pula bagi laki-laki yang dia salat berjamaah, yang di sekitarnya ada orang-orang yang bersamanya, ya, maka hendaklah dia membersihkan mulut dan giginya agar tidak menimbulkan atau mengeluarkan aroma yang tidak sedap sehingga itu mengganggu, ya, prosesi salat tersebut. Demikian mengganggu kehusyuan salat. Lebih-lebih ini merupakan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita salat ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qumu lillahi qanitin," dan berdirilah menghadap Allah dalam kondisi yang tenang. Demikian. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan aku tidak memberatkan atas umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak bersamaan setiap wudu. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Malik dan yang lainnya, ya. Dan ini menunjukkan disyariatkan untuk bersiwak ketika hendak sholat. Dianjurkan untuk, ya, anjuran bersiwak ketika hendak sholat. Demikian. Baik, atau setiap kali hendak berwudu. Demikian, ya, setiap kali hendak berwudu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagaimana, ya, dianjurkan untuk bersiwak ketika hendak sholat, begitu juga ketika hendak berwudu. Demikian, ya. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dianjurkan berikutnya adalah al-madmadatu, yaitu kumur-kumur. Apa itu kumur-kumur? Yaitu menggerakkan air ke dalam mulut, ya. Ya, menggerakkan air, ya, ke dalam di dalam mulut, ya. Demikian. Kemudian tentunya membuangnya setelah itu, ya. Nah, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta famatmit," kata Rasulullah, ya. Apabila engkau berwudu, maka berkumur-kumurlah, berkumur-kumurlah. Demikian, ya. Jadi kumur-kumur merupakan salah satu, ya, salah satu dari sunnah dalam berwudu. Ya, sunnah dalam berwudu. Demikian, berikutnya adalah melakukan istinsyak dan istinsar, ya. Istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian istinsar adalah membuangnya. Demikian, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Nasai. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa barik fil istinsyaki illa an takuna sa'iman." Dan bersungguh-sungguhlah di dalam beristinsyak, yaitu masukkan air ke dalam hidung, kecuali dalam kondisi kamu berpuasa. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, ya, beristinsyak, yaitu masukkan air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam hidung, itu dianjurkan untuk bersungguh-sungguh, ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk, ya, menyegarkan ingatan, ya, menyadarkan diri. Demikian. Kemudian juga menghilangkan kantuk, ya, sekaligus mengusir setan yang bermalam di hidung, di batang hidung kita. Demikian. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya dianjurkan untuk melakukan, ya, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu sekaligus dari satu wadah atau dari satu cidukan air, ya, dari cidukan air, satu cidukan air, maka dianjurkan itu sekaligus, ya. Yaitu seseorang ketika berwudu mengambil atau menampung air pada telapak tangannya. Lalu dengan itu dia masukkan air ke dalam hidung, lalu menghirup air itu, ya, kita ulangi, dengan cidukan tersebut, ya, dia memasukkan air itu ke mulutnya untuk berkumur-kumur, sekaligus sisanya dia hirup dengan hidungnya. Demikian. Nah, seperti itu, ya, itu bersamaan. Nah, ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan
oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Imam Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah. Tentunya ini hadis yang sahih. Dari sahabat Abdullah bin Zaid, ya, di mana dia pernah mengajarkan tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan, annahu tamat madha wastanshaqa min kaffin wahidatin fafa'ala dzalika salasan. Bahwasanya beliau itu berkumur-kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung dari satu cidukan tangan, telapak tangan. Ya, lalu beliau melakukan itu 3 kali. Melakukan hal itu 3 kali. Hadisnya riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini juga hal yang disunnahkan, ya. Apabila dipisahkan, ya ini bukanlah sebuah merupakan dosa, hanya saja seseorang itu meninggalkan sunnah, teladan tata cara wudhu yang sempurna yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya adalah takhlilul lihyati, yaitu menyela-nyela jenggot, ya, menyela-nyela jenggot. Bagi yang memiliki jenggot, ya, maka hendaklah dia menyela-nyela jenggotnya ketika dia berwudu. Nah, ini berdasarkan hadis Ammar bin Yasir, ya, Ammar bin Yasir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ya, pernah mengatakan tatkala menyela-nyela jenggot itu dianggap asing tatkala, ya, beliau lakukan. Maka beliau mengatakan, wa ma yamna'uni wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu, ya. Tidaklah ada yang menghalangiku, ya, hal tersebut. Ya, tidak ada yang menghalangiku hal tersebut. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyela-nyela jenggot beliau, menyela-nyela jenggot beliau. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis Anas, ya, bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kufan min ma'in fa'adkhalahu tahta, ya, hunukihi fakhallala bihi lihyatahu wa qala sallallahu alaihi wasallam hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Baihaqi dan Al-Hakim dengan derajat ya sahih li ghairihi, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh, ya, atau yang dicantumkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau mengambil satu cidukan dari air dengan telapak tangan beliau. Lalu beliau memasukkan, ya, air tersebut, ya, ke bawah dagu beliau. Lalu beliau menyela-nyela jenggot beliau dengannya. Sembari beliau mengatakan, demikianlah, ya, Rabbku Allah Azza wa Jalla memerintahkanku, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara sunnah wudu berikutnya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adalah melakukan basuhan itu 3 kali. Melakukan basuhan, ya, itu sebanyak 3 kali. Jadi melakukannya itu 3 kali, ya. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan, ya, oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang dikisahkan atau disebutkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, yang beliau menceritakan tata cara wudhu Nabi SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, dari
bekas budaknya. Yang menceritakan kisah itu adalah Humran, bekas budak Utsman. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu yang mengajarkan tata cara wudhu Nabi SAW. Ternyata di antara apa yang diajarkan oleh Utsman tentang tata cara wudhu Nabi SAW adalah melakukan basuhan itu sebanyak 3 kali demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Walaupun boleh untuk melakukan 2 kali ya, boleh melakukan ya 2 kali. Yang wajibnya adalah sekali demikian ya. Baik ya, ada riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaddaa marratan, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berwudu ya sekali. Dan ini yang wajib tentunya ya, yang wajib untuk dilakukan, basuhannya cuma sekali. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya Rasulullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya, itu disebutkan bahwasanya beliau ya tawaddaa marrataini. Beliau pernah berwudu dengan 2 kali. Maksudnya 2 kali basuhan demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang sempurna adalah basuhannya 3 kali ya. Yang sempurna adalah basuhannya 3 kali demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Dan adapun kalau lebih, maka ini merupakan bentuk tindakan mubadzir ya, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadzal wudu'u ya, faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah wudu ya, inilah dia wudu ya. Siapa saja yang menambahkan di atas hal ini ya, bilangannya tentunya atau tata cara yang lainnya, maka sungguh dia telah berbuat buruk, dia telah melampaui batas, dan dia telah berbuat zalim ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi, dan masih tersisa beberapa sunnah wudu yang lainnya ya. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung ya, ini adalah sunnah ya. Walaupun dalam pendapat yang lain ada yang menyatakan bahwasanya kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ya, itu adalah wajib. Demikian pula ya menyela-nyela jenggot ada sebagian ulama yang menyatakan wajibnya, lebih-lebih jenggot yang tebal ya, yang lebat demikian. Maka ini sebagian ulama ada yang mengatakan ini wajib. Yang jelas kalau berbeda pendapat para ulama tentang sesuatu apakah ini wajib ataukah sunat, maka jangan ditinggalkan, kerjakan saja demikian ya. Karena itu merupakan bentuk kehati-hatian, yaitu fi'lu ma ukhtulifa fi wujubihi, yaitu melakukan apa saja yang diperdebatkan oleh para ulama tentang kewajibannya demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, masih tersisa beberapa sunnah-sunnah wudu yang lainnya, insyaallah taala kita akan bahas ya, kita akan menjelaskan insyaallah taala pada waktu mendatang. Kita buka saja sesi soal jawab insyaallah taala, kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Baik ya, ini ada pertanyaan dari salah seorang pemirsa kita. Assalamualaikum Ustaz, Ramadan di Kalteng, Kalimantan Tengah. Ustaz, apakah bulu ketiak boleh dicukur? Baik ya.
Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku Ramadan di Kalimantan Tengah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan, kebaikan ya kepada kita di mana saja kita berada dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa ya setia dengan petunjuk ajaran Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ketahui bahwasanya termasuk sunanul fitrah, yaitu perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang dia sesuai dengan kebiasaan fitrah manusia, ya, kebiasaan-kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Di antaranya itu adalah ya natful ibti, ya, yaitu mencabut bulu ketiak. Demikian Rasulullah menyebutkan asrun minul fitrati, ada 10 termasuk fitrah, ya, asrun minul fitrati, ada 10 termasuk fitrah, yaitu sunnah-sunnah fitrah, kebiasaan baik yang sesuai dengan fitrah manusia. Di antaranya disebutkan adalah natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Demikian, ya, sunnahnya adalah mencabut bulu ketiak. Demikian. Baik, apakah boleh dicukur? Saya condong itu boleh saja dicukur, ya, boleh saja, ya. Namun tentunya sunnah Nabi SAW ini tidaklah sempurna, ya, menghilangkan bulu ketiak dengan dicukur, ya. Yang sunnah yang sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya adalah dicabut. Barangkali mungkin terasa sakit, ya. Nah, coba mungkin barangkali bisa dimulai dengan satu-satu, ya, atau mungkin dengan menggunakan satu pelumas atau ramuan, ya, jelikah atau apa saja yang ini memudahkan untuk merontokkan bulu ketiak, ya, bulu ketiak tersebut, ya, bulu-bulu. Silahkan mungkin menggunakan ini lalu dioleskan pada ketiak, kemudian silakan untuk dicabut. Ini tidak sakit insya Allah. Dan perlu saya ketahui, yang perlu saya sampaikan, ini perlu diketahui bahwasanya memang awalnya mencabut bulu ketiak, ya, ini terasa sakit, tapi insya Allah taala lama kelamaan, nah ini akan bisa dikatakan, ya, akan ketagihan, ya, akan ketagihan, karena lumayan enak juga. Demikian. Lebih-lebih yang mencabutnya adalah pasangan hidup kita. Demikian, ya. Coba saja barangkali Ramadan mudah-mudahan, ya, bisa istrinya, ya, diperbantukan untuk mencabut bulu ketiak, ya, satu persatu. Demikian. Kalau belum punya pasangan maka segera menikah. Tapi ingat, menikah jangan hanya menjadikan istri sebagai pencabut bulu ketiak, ya. Baik, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita terpaksa menjadi imam karena tidak ada lagi yang bisa dan tidak ada lagi yang mau, sementara kita masih muda, belum fasih, ya, bacaan tajwidnya, dan belum banyak juga hafalannya, ya. Bismillah. Jika memang kualitas orang yang ada di situ sama, ya, kualitas orang yang ada di tempat sholat itu sama semua, ya, maka tidak mengapa salah satu di antara mereka, ya, walaupun tidak fasih, sama-sama kualitasnya, maka tidak mengapa salah satu di antara mereka untuk maju menjadi imam jika tidak ada, ya, seorang pun untuk yang mau dan yang bersedia untuk jadi imam. Demikian, ya. Bisa diprediksi orang yang tidak mau dan tidak bisa tersebut karena mungkin, ya, kemampuannya juga sama. Demikian, ya, bahkan mungkin lebih parah, ya, maka tidak mengapa, ya, lebih-lebih ini barangkali dipaksa atau terpaksa untuk menjadi imam, ya, tidak mengapa, ya. Walaupun yang afdol adalah yang tua usianya. Jika mereka setara di dalam kemampuan, ya, bacaan Al-Qur'annya, maka yang lebih utama adalah yang senior, yang tua usianya. Demikian, ya.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyummakum ya akbarukum." Dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang senior di antara kalian, demikian. Tapi ketika memang tidak ada yang lain, tidak ada yang mau, maka tidak mengapa insyaallah taala, ya. Tidak mengapa insyaallah taala jika memang terpaksa, ya. Jika memang terpaksa, ya tidak mengapa. Demikian. Nah, kalau ada yang lebih utama kemampuan bacaannya, ya. Dalam hadis yang lain disebut falyummakum aqra'ukum, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, demikian, ya. Yang paling banyak hafalannya, maka ini yang lebih utama. Ya, pendapat yang kuat adalah apabila ada seorang yang ternyata fasih, ketika dia tidak mau untuk menjadi posisi imam, maka yang menjadi imam itu adalah orang yang di bawahnya kualitas bacaannya, bahkan mungkin lebih mudah darinya. Maka orang seperti ini makruh sesungguhnya, ya makruh dia ya untuk menjadi makmum dari orang tersebut, tapi tidak berdosa, demikian. Sah insyaallah salatnya menurut pendapat yang kuat, ya wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada larangan menabung emas? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada larangan menabung emas. Yang terlarang adalah menimbun emas tidak mengeluarkan zakatnya. Demikian, ya. Kalau terlarang menabung emas, maka terlarang pula menabung ya harta-harta yang lain seperti uang, menyimpan uang, ya, memiliki aset harta berupa rumah dan tanah, demikian. Nah, ini merupakan bentuk dosa juga kalau seandainya memang hal itu adalah dosa, menabung uang atau menabung emas itu dosa, demikian. Tidak, ya. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Tidak dosa ketika ya menabung emas, asalkan mengeluarkan zakatnya bila telah ya masuk kewajiban zakat itu, yaitu tatkala terpenuhi syarat-syarat wajib zakat. Seperti contohnya syarat yang pertama adalah bulughun nisab, yaitu telah sampainya nisab itu. Ya, nisab emas itu adalah sekitar 20 dinar atau sekitar 85 gram emas 24 karat, demikian, ya. Seperti itu. Ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua syaratnya adalah haulanul haul, itu sampainya nisab tersebut bertahan sampai 1 tahun, demikian. Maka ada wajib zakatnya ketika itu, demikian. Kemudian yang berikutnya adalah jangan sampai ketika menabung emas, membeli emas itu dengan tidak ada serah terima, ya kontan. Jangan sampai ketika membeli emas itu, ini mohon untuk diperhatikan, ya, jangan sampai ketika menabung emas dengan cara membelinya tapi tidak kontan serah terimanya, ini tidak boleh. Ini merupakan bentuk riba nasi'ah, ya. Wajib untuk serah terimanya kontan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila berbeda jenis-jenisnya, ya, seperti contohnya emas dengan perak, beli emas dengan uang, ini tentunya barang-barang ribawi yang tidak sejenis, namun dia masih dalam satu kategori ya alat tukar, ya, demikian, ya, sama-sama dia saman. Maka fabi'u kaifa syi'tum, silakan ya kalian menjualnya ya bagaimanapun yang kalian kehendaki dengan nilai yang sekian, ya, 1 gramnya. Namun syaratnya satu saja, idza kana ya dan biadin. Syaratnya adalah ya apabila kontan, asalkan dia kontan, ya, dan biadin, yaitu tangan, ya, dengan tangan, yaitu kontan, serah terima yang kontan, demikian, ya. Wallahu taala a'lam.
Ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Mau tanya hal waris. Ada seorang wanita yang sudah meninggal dunia, tidak menikah, ya, punya adik yang masih hidup, dua wanita juga. Orang tuanya dua-dua sudah meninggal dunia. Jadi siapa yang berhak untuk mendapatkan warisan wanita tersebut? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita apabila dia meninggal dunia dan ketika dia meninggal orang tuanya telah tiada sebelumnya, dia tidak memiliki suami dan tidak memiliki keturunan, hanya dia memiliki ya adik-adik kandung atau saudari-saudari kandung yang berjenis kelamin wanita, ya. Maka tatkala dia meninggal dunia, maka harta warisannya ya itu dibagi kepada ya adik-adik kandungnya tersebut, saudara-saudari kandungnya. Terlebih dahulu ya dibayarkan kepada hutang-hutangnya jika ada. Kemudian ya dibayarkan kepada wasiat-wasiat hartanya, demikian jika ada, demikian ya. Kemudian coba perhatikan apakah orang tua dari orang tuanya, yaitu kakek dan neneknya, yaitu kakek dan nenek dari ayahnya, ya itu masih hidup. Nah, kalau sudah wafat juga, ya maka perhatikan juga apakah ada saudara-saudara atau saudara-saudari ayahnya yang masih hidup, demikian. Apabila ada saudara dan saudari ayahnya yang masih hidup, ya maka ini juga berpeluang untuk menjadi ahli warisnya, demikian. Baik ya. Nah, adapun adik-adik kandungnya yang dua orang yang perempuan itu bisa mengambil harta warisannya itu sekitar ya 2/3 harta ya. Jadi 2/3 harta yaitu sudusani itu diarahkan kepada adik kandungnya yang dua orang, karena jumlahnya lebih daripada satu, maka mereka mendapatkan 2/3 harta ya, demikian, seperti itu. Adapun sisanya maka dilihat apakah ada ahli warisnya yang lainnya ya, apakah ada ahli waris lainnya seperti pamannya, demikian ya, baik bibinya. Nah, jika ada paman dan bibinya dari jalur ayahnya, maka mereka bisa menjadi ya penghabis sisa harta tersebut ya, dengan bahagian ya laki-laki 2 kali bagian dari perempuan, demikian. Ingat ya, bila ada saudara dan saudari kandung ayahnya, maka ini bisa menjadi penghabis harta sisa, yaitu 1/3 ya. Sisa dari 2/3 tadi, 1/3 ini bisa diarahkan kepada paman dan bibinya ya, dengan bahagian dua kali laki-laki 2 kali bagian perempuan, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, lembaga keuangan yang dilibatkan sebagai pihak ketiga tidak berperan sebagai pemberi talangan ya. Apakah ini maksudnya seperti perbankan ya, yang memberikan pinjaman atau hutangan uang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, jadi lembaga keuangan yang dilibatkan sebagai pihak ketiga ya, bila dia sebagai pemberi talangan hanya sekedar menggelontorkan harta, uangnya, ya dananya hanya sebagai hutang saja, ya sebagai hutang saja, dia tidak mau menanggung resikonya, maka ketahuilah yang seperti ini, ya ini adalah ya hanyalah sebagai pemberi piutang atau hutang, yang bila dia menarik ya keuntungan, maka dia sebagai sebagai rentenir. Ya, orang yang melakukan riba itu, demikian, maka tidak boleh. Nah, seperti itu ya, tidak boleh. Dan tidak boleh akad melibatkan pihak ketiga
yang dia memberikan talangan hutang yang mengambil keuntungan, demikian. Tidak boleh melibatkan itu, demikian. Karena akadnya keseluruhannya itu menjadi ya akad yang bercampur dengan ribawi. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jadi gini Ustaz, ada yang bertanya kepada saya begini, apakah kalau kita dekat sama orang yang pacaran, kita ketularan zina, dosa zinanya? Bagaimana pandangan syariat tentang hal ini? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dengan orang yang pacaran, kita akan ketularan dosa zinanya. Baik ya, tentunya ini butuh rincian, ya, butuh rincian. Jika kita dekat dengan orang yang berpacaran, ya, lalu kita membiarkan kegiatan pacaran mereka, membiarkan, tidak memberikan nasihat, maka bisa jadi ya tindakan kita yang diam ini merupakan bentuk persetujuan terhadap orang yang kita dekat dengannya, demikian. Nah, seperti itu. Semestinya apabila kita mendapatkan kemungkaran, kita mengingkarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika at'aful iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, yaitu dia menyampaikan, dia melarang. Ya, apabila tidak mampu maka dia rubah dengan hatinya, yaitu mengingkarinya, setidaknya menjauhinya. Demikian. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman, demikian. Ya, jangan sampai ya orang yang kita dekat dengannya ini, tentunya teman kita, ya, ketika jatuh kepada kemungkaran kita diamkan, sementara kita mampu untuk mengingkarinya. Dikhawatirkan ya kemungkaran itu menjadi sebuah hal yang biasa bagi diri kita. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Oleh karenanya diingkari, ya, diingkari. Adapun ketularan ya dosanya ya mungkin tidak sebesar dari dosa orang yang melakukannya. Sebenarnya bukan ketularan, lebih tepatnya bukan ketularan dosanya. Itu dosa zinanya tidak berpindah kepadanya, yaitu tidak ada, itu dosa tidak melakukan pengingkaran. Nah, di situ padahal mampu untuk melakukannya. Nah, setidaknya pun kalau tidak mampu untuk melakukan ya pengingkaran dengan lisannya, dia tinggalkan dengan perbuatannya. Nah, itu dia meninggalkan seperti itu. Contohnya dia katakan kepada temannya tersebut, sudahlah jangan pacaran, sudahlah tinggalkan pacaran, ini haram contohnya. Tidak digubris oleh temannya, maka kalau kamu tidak meninggalkan, ini bentuk ancaman ya. Kalau kamu tidak tinggalkan, maka saya akan tinggalkan kamu, demikian. Karena kamu tidak mau menerima nasihat saya, demikian. Seperti itu mestinya demikian. Nah, supaya dia setidaknya akan mengurangi kemaksiatannya, demikian ya. Jadi ingkarul munkar, yaitu mengingkari kemungkaran, itu merupakan kewajiban. Itu merupakan kewajiban, tapi disesuaikan dengan kemampuan tentunya. Dan selemah-lemah iman itu adalah mengingkari dengan hati, dan itu dilakukan dengan cara meninggalkan ya kemaksiatan itu. Nah, kalau berterusan dengan orang yang berpacaran ya ditinggalkan, ya, supaya orang itu sadar bahwasanya dia sedang melakukan kemaksiatan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kalimat ketularan zinanya, nah bisa jadi adalah ya kita ini akan turut-turut ya ikut-ikutan juga nanti pacaran berzina, bisa jadi ya.
Karena rasa risih terhadap dosa itu sudah tidak ada lagi. Ya. Dosa zina tersebut tidak ada lagi risihnya dalam hati kita, sehingga hal ini membuat ya kebal terhadap dosa, tidak risih demikian. Nah, dikhawatirkan ya ketika ada lawan jenis yang menawarkan diri barangkali ya untuk bisa pacaran, bisa jadi nanti akan dia tertarik, bisa jadi demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Maka ya sebaiknya adalah dilakukan pengingkaran ya, lakukan pengingkaran karena itu merupakan bentuk kewajiban demikian. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu kewajibannya adalah fardu kifayah bukan fardu ain. Baik ya, jadi demikian untuk jawaban pertanyaan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, ada teman yang bertanya, dia hamil di luar nikah dan dia sudah menikah, apakah pernikahannya sah? Mohon pencerahannya Ustadz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, maka saya berikan nasihat kepada orang yang seperti ini, yang sebelumnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Di antaranya adalah ya perkara perzinahan ini, di antaranya ini keburukan dan akan menghasilkan keburukan demikian. Ya. Demikian pula ya dampak buruk dari dosa tersebut. Semoga Allah menjauhkan kita darinya demikian. Amin ya rabbal alamin. Maka saya nasihatkan agar bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya, bertobat dari dosa zina dan dosa, semua dosa, bertobat. Karena dampak buruknya ini bisa menimpa dirinya. Dan kekhawatiran apabila dia tidak bertaubat kepada Allah, ini akan ya menjadikan syaitan itu mudah baginya dan bagi anaknya untuk dia jatuh kepada dosa berikutnya. Kalau dia tidak bertobat, tentunya akan mudah bagi dia juga akan melakukan zina berikutnya. Demikian pula hal itu akan dilihat oleh anaknya, sehingga anaknya pun akan seperti dirinya melakukan zina. Dan syaitan itu akan mudah untuk mengarahkan anak turunannya menjadi para pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bertobat kepada Allah, bertobat, putuskan demikian. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah bertobat, jangan ceritakan. Adapun terkait dengan hukum sah pernikahan dalam kondisi hamil, ya, di luar nikah, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ya, sah, yaitu nikahu al-mazni bihi atau al-mazni biha, yaitu menikahi wanita yang dizinahi, ya, itu sah menurut sebagian pendapat ulama demikian. Bahkan pendapat seperti ini dinisbatkan kepada pendapatnya Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum demikian, ya. Nah, seperti itu. Ada ulama yang lain mengatakan ya sahnya pernikahan tersebut hanya bagi orang yang menzinahinya saja. Adapun bagi orang lain tidak. Ada pula yang mengatakan tetap sah, baik itu bagi bagi orang yang menzinahinya atau orang yang tidak menzinahinya. Orang lain yang tidak menzinahinya menikahi wanita yang hamil di luar nikah tersebut dalam kondisi hamil, ya, itu dinikahi, ya, itu juga dianggap sah. Tapi ada yang mempersyaratkan tidak boleh dia gauli selama ya kehamilan tersebut demikian, ya. Kemudian ada pula pendapat yang mengatakan tidak sah sama sekali karena dalam kondisi hamil. Wallahu ta'ala alam. Saya condong ya sah pernikahannya, namun saya sangat berharap, ya, karena ini wajib, ya, untuk dia bertobat kepada Allah. Keduanya bertobat,
ya, bertobat kepada Allah. Jika mereka ingin menghilangkan keraguan-raguan, maka hendaklah mereka ya menikah lagi seusai ya kelahiran tersebut, kelahiran anaknya. Ya, menikah lagi. Adapun anak tersebut maka terputus ya tiga ikatan terputus darinya. Pertama adalah perwalian. Kalau anaknya perempuan maka tidak bisa diwalikan oleh bapak biologisnya, demikian. Kemudian yang kedua adalah warisan, maka terputus hak waris, ya tidak bisa saling mewarisi. Kemudian begitu juga berikutnya adalah penisbatan, ya, yaitu penisbatan nama tidak bisa dinisbatkan kepada ya ayah biologisnya, demikian, ya. Jadi tidak bisa fulan, kalau anaknya lahir fulan atau fulanah begitu, tidak bisa menjadi bin atau binti bapak biologisnya, demikian, ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini saja penjelasan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah dan terimalah. Adapun kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dibisikkan syaitan, maka tinggalkan, abaikan dan maafkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam. Mari kita berdonasi, menyisihkan atau mengeluarkan sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita untuk membangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mari kita miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya. Dan apabila kita turut serta dalam membantu pembangunan masjid ini, maka sebesar apapun harta yang kita arahkan, walaupun dia seukuran dari sangkar burung yang kita buat dari rumah Allah tersebut, maka Allah akan ya buat untuk kita sebuah rumah di surga, ya. Dan tentunya pahalanya juga akan mengalir tatkala nantinya masjid ini akan dijadikan sebagai tempat ibadah dan dimanfaatkan tentunya. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.